Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Semoga kalian selalu ada dalam kesehatan, kebaikan. Semoga selalu bahagia walaupun masih belajar daring di rumah. Tapi kita harus tetap semangat dan berdoa semoga pandemi ini segera cepat berlalu dan kita bisa tatap muka di sekolah. Selamat datang di mata pelajaran teknologi perkantoran untuk kelas 10. Nah, kali ini gue akan menjelaskan tentang teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Nah, sebelumnya gue ngasih tahu kalau bab ini adalah bab yang pertama dalam mata pelajaran teknologi perkantoran. Langsung saja, tolong diperhatikan supaya ilmunya bisa sampai. Nah, ada dua konsep yang akan Ibu berikan. Yang pertama itu pengertian tentang teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Mungkin selama ini seperti mirip-mirip ya kata-katanya, cuman ada beberapa perbedaan di antara ketiga konsep ini. Yang kedua, tentang pengelompokan. Jadi mana yang termasuk teknologi perkantoran, mana yang termasuk otomatisasi perkantoran, dan mana yang termasuk ke dalam virtual office. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, pengertian tentang teknologi perkantoran. Nah, teknologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya teknologia. Teh itu artinya keahlian, dan logia itu artinya pengetahuan. Jadi dahulu kala teknologi itu disangkut pautkan dengan hal yang berwujud atau sesuatu yang terlihat seperti mesin dan peralatan. Tapi seiring dengan perkembangannya sekarang, teknologi itu tidak berdasarkan pada benda yang berwujud saja, tetapi seperti metode, ilmu pengetahuan, serta hal-hal yang tidak kasat mata. Nah, secara umum, pengertian teknologi perkantoran itu adalah proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin. Nah, di sini tetap saja ciri khas dari teknologi itu adalah menggunakan mesin-mesin atau hal yang berwujud seperti mesin ataupun peralatan. Tapi tidak hanya berfokus pada alat saja, teknologi perkantoran khususnya di perkantoran itu berkaitan dengan kegiatan perkantoran itu sendiri seperti mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien teknologinya dengan menggunakan mesin-mesin. Nah, di sini banyak disinggung tentang bahan-bahan keterangan. Bahan-bahan keterangan di sini seperti dokumen. Dokumen itu bisa berupa surat atau hal-hal yang berisi tentang informasi bisa disebut dengan dokumen. Jadi, kalian bisa disimpulkan bahwa pengertian teknologi perkantoran itu bisa diambil dari dua katanya. Kalau teknologinya itu menggunakan mesin-mesin, sedangkan perkantorannya itu berkaitan dengan mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan dengan menggunakan mesin-mesin. Oke, selanjutnya masih berkaitan dengan teknologi perkantoran. Nah, tentu ada dua konsep mengenai teknologi perkantoran, bisa berdampak positif dan mungkin nanti kita akan membahas tentang dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, yang pertama adalah tenaga penggeraknya. Nah, dampak positif terhadap tenaga penggeraknya yang pertama, mutu atau kualitas tenaga kerja meningkat. Dengan adanya teknologi perkantoran bisa meningkatkan mutu atau kualitas tenaga kerja. Jadi, teknologi itu bisa membantu seseorang untuk bekerja. Nah, dengan pekerjaannya yang dia lakukan, otomatis mutu atau kualitas tenaga kerjanya meningkat. Kemudian, disiplin dan semangat kerja meningkat karena dipermudah dengan menggunakan teknologi perkantoran, bisa meningkatkan disiplin dan semangat kerja tenaga penggerak, atau di sini nama lainnya itu karyawan, itu bisa meningkat. Kemudian ada prosedur kerja atau yang dilakukan di kantor. Dampaknya karena teknologi perkantoran yang pertama itu bisa mudah dan semakin lancar. Sudah pasti ketika menggunakan teknologi atau tadi bisa dikatakan menggunakan mesin-mesin untuk kegiatan perkantoran itu akan mempermudah dan semakin memperlancarkannya.
bisa ketercapaian tujuan itu secara efektif dan efisien, bisa dibandingkan dengan penggunaan hal-hal yang masih manual. Kemudian yang kedua adalah sederhana, semakin simple, semakin sederhana atau suatu pekerjaan bisa dilakukan. Kalau manual itu bisa setengah jam, mungkin dengan mempergunakan teknologi perkantoran itu bisa menghabiskan waktu lebih sedikit. Jadi tidak sebanyak ketika menggunakan dengan manual. Kemudian hasil kerja dampaknya dengan menggunakan teknologi perkantoran, yang pertama, kualitas dan kuantitas produk itu akan meningkat karena tenaga penggeraknya tadi bertambah kualitasnya, kemudian prosedur kerjanya semakin mudah dan lancar, otomatis akan menghasilkan hasil kerja dengan kualitas dan kuantitas produk yang meningkat. Kemudian selanjutnya adalah standar mutu tertentu terpenuhi. Artinya ketika ketercapaian semua unsur di suatu perkantoran itu sudah meningkat, otomatis standar mutu di perusahaan tersebut juga bisa terpenuhi. Selanjutnya ada dampak negatif. Selalu ada plus dan minusnya dari suatu konsep. Yang pertama itu mencari tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, karena sifatnya teknologi perkantoran itu menyeluruh. Jadi mungkin setiap tenaga kerja itu bisa memegang beberapa bagian, dan perusahaan itu akan sulit untuk mencari orang yang ahli dalam satu bidang atau spesialis. Jadi dia hanya bisa pada bidang tertentu, sedangkan di teknologi perkantoran itu berkesinambungan. Misalkan untuk memegang satu bagian itu dia harus bisa mengoperasikan bagian yang lainnya. Jadi sangat sulit untuk mencari orang yang ahli dalam satu bidang atau spesialis. Kemudian kedua, dampak negatifnya, pengangguran meningkat. Artinya tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit karena teknologi perkantoran erat kaitannya dengan mesin-mesin. Jadi banyak tuh orang-orang yang tidak lagi dibutuhkan karena telah digantikan dengan mesin. Dan di sini memberikan dampak negatif bahwa pengangguran akan meningkat karena banyaknya yang dipergunakan adalah mesin, bukan sumber daya manusia atau bukan karyawan. Yang ketiga, pemeliharaan mesin yang kurang baik sehingga dapat menimbulkan pemborosan karena mesin-mesin itu harganya tidak cukup murah ya, harganya lumayan. Maka untuk pemeliharaan mesin itu harus benar-benar dilaksanakan. Ketika pemeliharaan mesin itu kurang baik, maka akan meningkatkan biaya pemeliharaan mesin tersebut sehingga akan menimbulkan pemborosan. Kemudian yang empat, dampak negatifnya, adanya penggantian mesin akan mengakibatkan perubahan metode dan prosedur yang menuntut pelatihan tenaga kerja. Nah, ketika di awal suatu perusahaan itu menggunakan mesin A, kemudian ketika adanya perubahan harus diganti ke mesin B, maka semua karyawan kan tidak bisa mengikuti satu mesin, berarti dibutuhkan lagi pelatihan untuk penggunaan mesin B. Kalau misalkan mesinnya hanya ada beberapa unit, mungkin pelatihannya bisa dalam ruangan kecil, tapi ketika mesin itu dipergunakan untuk banyak karyawan, maka pelatihannya pun harus banyak dan mungkin memakan waktu dan memakan biaya. Kemudian yang terakhir, dampak negatifnya itu menimbulkan rasa ketergantungan terhadap mesin. Sudah pasti, karena teknologi perkantoran ciri khasnya dengan mesin-mesin, maka akan menimbulkan rasa ketergantungan terhadap mesin. Tidak mungkin sampai berakibat jika mesinnya rusak atau mesinnya tidak berfungsi, maka kegiatan kantor itu bisa berhenti. Nah, mungkin dampak negatifnya sampai dengan ke sana. Ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Selanjutnya kita beralih ke topik kedua, pengertian dari otomatisasi perkantoran. Nah, pengertiannya, otomatisasi perkantoran adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama komunikasi informal antara sebuah organisasi dan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, di sini Ibu memberikan tanda warna merah untuk penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi. Kalau tadi teknologi perkantoran itu berkaitan dengan mesin-mesin kantor, mesin-mesin yang
hubungan dengan kegiatan kantor. Kemudian kalau otomatisasi perkantoran itu berkaitan dengan penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi-komunikasi yang ada di mana? Pasti komunikasi yang ada di kantor. Itu pengertiannya. Ini bisa dibedakan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis aplikasi otomatisasi kantor. Banyak sekali di sini. Mungkin Ibu akan menjelaskan hanya beberapa. Nanti kalian sisanya bisa mencari browsing ataupun membaca dari sumber yang lain. Untuk yang lainnya, yang pertama ada word processing. Nah, di sini word processing itu yaitu suatu jenis aplikasi otomatisasi perkantoran yang berkaitan dengan membuat naskah atau membuat teks. Nah, biasanya word processing sini ada dari Microsoft Office seperti Word. Jadi itu ada word processing, kemudian ada Microsoft Outlook. Itu bisa juga untuk membuat naskah. Kemudian yang kedua, ini mungkin bukan hal yang baru untuk kalian ketahui karena ini sudah pasti dimiliki oleh anak zaman now. Nah, di sini ada electronic mail atau email. Nah, di sini adalah aplikasi otomatisasi perkantoran berkaitan dengan komunikasi dalam dunia digital. Nah, kalian bisa mengirimkan surat melalui email, tetapi tidak bisa digantikan bahwa surat secara fisik itu juga masih dibutuhkan di perkantoran. Bukan berarti kita belajar teknologi perkantoran kita melupakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan manual di kantor. Tidak. Ada yang bisa digantikan dan ada yang tidak bisa tergantikan. Contohnya salah satunya adalah surat. Kemudian yang ketiga ada voicemail. Ini mirip seperti surat, tapi di sini bentuknya audio atau suara. Kemudian ada electronic calendaring. Di sini aplikasi otomatisasi perkantoran untuk mengetahui tanda yang ditandai dalam tanggal kalender. Nah, misalkan kita ada meeting sama perusahaan A, di electronic calendaring kita bisa mencatatnya, kemudian bisa diingatkan. Nah, sudah secanggih itu kan aplikasi otomatisasi perkantoran. Kemudian ada audio conferencing. Ini biasanya teleconference tapi hanya menggunakan suara. Kemudian temannya ada video conferencing, suka atau pernah kita lakukan. Mungkin kalian sebelum masuk SMK juga di SMP mungkin pernah Zoom meeting, itu salah satu aplikasinya. Bisa Google Meet, itu salah satu juga aplikasinya. Kemudian ada computer conferencing, ada facsimile transmission, ada video text, ada image storage and retrieval, kemudian ada desktop publishing. Nah, kalian bisa mencari untuk aplikasi otomatisasi perkantoran yang lainnya. Itu ada jenis-jenis aplikasinya. Nah, di sini ada dua pembahasan yang menarik. Yang pertama tentang kelebihan dan kelemahan dari otomatisasi perkantoran. Kalau tadi di teknologi perkantoran ada dampak negatif dan positif, di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihan dari otomatisasi perkantoran yang pertama itu meningkatkan produktivitas kerja, karena ada bantuan untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan media elektronik di kantor. Itu sudah pasti meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan bisa cepat tercapai, waktu tidak banyak terbuang, dan mungkin efisiensi dalam segi biaya juga. Nah, dalam perusahaan, apalagi perusahaan yang berorientasi pada laba, itu sangat bisa meningkatkan produktivitas kerja dalam jenisnya laba. Kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. Nah, tadi sudah dibahas. Waktu misalkan untuk mengerjakan satu pekerjaan tanpa menggunakan alat elektronik dengan menggunakan alat elektronik itu sudah pasti jauh berbeda, akan lebih efisien ketika menggunakan yang elektronik karena menggunakan otomatisasi perkantoran. Contoh simpelnya seperti ini deh, menulis surat dengan tulisan tangan maupun tulisan tangannya bagus dengan menulis surat dengan menggunakan komputer. Nah, tapi bukan tujuannya berbeda. Iya betul, tujuannya berbeda, tetapi kalau dibandingkan antara yang menggunakan otomatisasi perkantoran dengan yang tidak, maka akan lebih efektif yang menggunakan otomatisasi perkantoran. Kemudian yang ketiga, mempercepat alur informasi dalam kantor. Nah, ketika waktunya itu
efisien. Efisien itu bukan berarti cepat ya, tapi sesuai. Nah, waktunya sesuai dan lebih cepat sudah pasti, maka akan mempercepat alur informasinya akan lebih sampai. Nah, misalkan ketika membuat pengumuman dalam misalkan grup WA dengan membuat pengumuman di di papan pengumuman di kantor contohnya. Nah, akan lebih cepat mana? Apakah yang ditempel di dinding pengumuman? Apakah semua orang akan tahu satu kantor itu dalam waktu yang sama? Tidak kan? Nah, ketika menggunakan otomatisasi perkantoran, maka dalam satu sentuhan hanya mengirimkan saja, satu gedung bisa tahu informasi dalam waktu yang bersamaan. Itu artinya mempercepat alur informasi dalam kantor. Oke, kita tinggalkan dari kelebihan otomatisasi kantor, kemudian kita lihat kelemahannya. Nah, yang pertama adalah meningkatnya ketergantungan akan teknologi. Ini sudah dibahas tadi. Ketergantungan terhadap teknologi akan semakin meningkat karena kita sudah dipermudah dengan otomatisasi perkantoran. Jadi segalanya bisa instan, bisa cepat. Tetapi kita tidak memperhatikan dampaknya atau kelemahannya, bahwa itu akan bisa meningkatkan rasa ketergantungan kita terhadap teknologi. Yang kedua, tenaga kerja manusia digantikan dengan sistem OA, artinya Office Automatic. Oke, yang ketiga adalah pencurian data rahasia, karena semua informasinya tersimpan dalam teknologi. Nah, tidak memungkiri bahwa pencurian data rahasia itu akan sangat mudah diketahui oleh orang di luar perusahaan kita. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan teknologi perkantoran atau otomatisasi perkantoran. Nah, ada konsep dari otomatisasi perkantoran. Ini mungkin hal yang krusial yang harus kalian pahami tentang otomatisasi perkantoran. Yang pertama adalah proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. Manufaktur di sini adalah pabrik ya, karena sebuah perusahaan manufaktur atau di manufaktur itu pasti sistemnya selalu berubah, apalagi karena manufaktur itu berorientasi pada laba, mereka itu akan mencari sesuatu hal yang mudah, cepat, dan menguntungkan. Jadi di sini katanya proses yang terjadi di perkantoran seperti hanya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi, lebih cepat, lebih instan, dan lebih efisien. Itu sudah pasti dikejar oleh manufaktur dan akan terjadi juga di perkantoran. Kemudian yang kedua, otomatisasi perkantoran berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah tanpa rencana menjadi aplikasi yang terencana dan terpadu. Jadi mungkin asalnya satu aplikasi itu berbeda-beda, tetapi akhirnya juga bisa dipadukan, bisa terintegrasi. Kemudian yang ketiga, otomatisasi perkantoran memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Ini sudah jelas sekali. Kalau misalkan ada suatu informasi dari luar, itu kan sekarang bisa diterima dengan cepat ya. Nggak perlu kita misalkan mengambil surat ke Bandung, atau mungkin Bandung mengirim surat ke kita yang ada di Sukabumi. Nah, sekarang kan bisa via email tadi, seperti menggunakan aplikasi otomatisasi perkantoran. Nah, untuk informasi kan bisa lebih cepat melalui platform apapun sekarang itu. Jadi tidak harus bertemu, bahkan untuk sekelas pasar itu kan sekarang pengertian pasar tidak hanya bertemunya pembeli dan penjual secara langsung kan. Nah, kita bisa berbelanja di marketplace yang ada di e-commerce, banyak sekali ya. Oke, yang keempat, otomatisasi perkantoran memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik karena informasinya sangat mudah didapatkan. Sekarang banyak sekali informasi yang didapat, maka pengambilan keputusannya juga akan lebih baik. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan oleh pemimpin dalam suatu perusahaan, maka keputusannya itu akan lebih baik. Jadi informasi atau datanya untuk sebagai dasar pengambilan keputusan itu akan banyak.
Kemudian yang terakhir, otomatisasi perkantoran berperan sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Sudah Ibu katakan bahwa di kantor itu yang manual itu masih ada dan masih dibutuhkan. Itu tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa diganti. Nah, jadi dengan adanya otomatisasi perkantoran, teknologi perkantoran itu adalah melengkapinya. Nah, seperti mungkin Ibu masih penting nggak peran sekretaris sebenarnya di kantor? Nah, itu masih penting karena otak manusia itu tidak bisa digantikan dengan mesin. Kemudian perasaan manusia juga tidak bisa digantikan dengan mesin. Jadi seorang sekretaris posisinya di kantor itu masih penting. Nah, yang ketiga, pengertian virtual office. Pengertian virtual office adalah kantor virtual adalah sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Nah, sekarang banyak sekali kantor yang nggak punya kantor fisik, tetapi namanya ada. Nah, itu sering kita temui contohnya di e-commerce seperti kita berbelanja, tapi sebenarnya dia tidak punya toko secara fisiknya. Nah, itu salah satu contoh virtual office. Jadi, misalkan ada toko A menjual barang Z, tetapi si toko A itu tidak memiliki fisik tokonya, tapi dia menjual barangnya. Nah, itu adalah layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Tapi di sini ditekankan bentuknya itu adalah layanan perkantoran. Kalau misalkan penjualan online itu kan lebih kepada toko ya, lebih kepada penjualan barang. Pertama, keuntungan dari virtual office yang pertama menghemat biaya fasilitas sudah tentu karena tokonya itu tidak berdiri secara fisik ya. Jadi tidak ada pembiayaan untuk fasilitasnya, tidak ada pembangunan gedungnya, tidak ada pemeliharaan gedungnya, itu sudah pasti menghemat. Kemudian menghemat biaya peralatan karena tidak membeli lemari arsip, kursi, meja, karena kantornya kan tidak berbentuk fisik ya, tapi dia itu virtual. Kemudian menghemat biaya SDM. SDM di sini adalah sumber daya manusia, artinya tidak ada biaya-biaya untuk SDM-nya. Jadi kalau misalkan di kantor biasa itu bisa mengeluarkan budget atau mengeluarkan biaya untuk SDM-nya, tapi untuk virtual office itu semua orang itu bisa bekerja di mana saja, tidak ada akomodasinya, tidak ada transportasinya. Kemudian adalah kontribusi sosialnya. Nah, di samping ada kelebihan virtual office, di sini juga ada kerugiannya. Yang pertama, pegawai kurang mempunyai rasa kepemilikan terhadap perusahaan karena perusahaan yang tidak berbentuk fisik. Mungkin dia tidak mengakui bahwa kantor saya di jalan XXXX gitu misalkan. Jadi tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaannya karena dia virtual. Kemudian yang kedua, meningkatkan risiko pengangguran. Mungkin karena diakibatkan dia tidak memiliki rasa kepemilikan, kemudian kayak tidak bekerja secara umumnya, jadi bisa meningkatkan risiko pengangguran. Yang ketiga, memiliki semangat kerja yang rendah. Kalau misalkan kita sering bertemu dengan rekan kerja, kan itu bisa meningkatkan semangat kerja ya. Bisa kalau misalkan tidak mengerti bisa bertanya, kalau misalkan ada masalah bisa curhat gitu kan. Kalau misalkan virtual office kan tidak bertemu langsung gitu, walaupun misalkan bisa bertemu lewat online, bisa bertemu lewat dunia maya, tapi rasanya tidak seperti bertemu secara langsung. Nah, itu akan berdampak untuk semangat kerja yang rendah. Oke, sekarang kepada konsep yang kedua tentang pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Oke, kalian bisa baca di sini. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar terhadap tatanan dan cara hidup manusia.
Di samping itu, setiap jenis pekerjaan diharuskan dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan cara yang cepat dan tepat. Salah satu solusinya adalah menerapkan dan menggunakan teknologi. Oke, kalau misalkan kalian sekarang tidak belajar teknologi perkantoran, kalian tidak mengenal apapun tentang teknologi perkantoran, maka itu akan sangat ketinggalan sekali, karena dari jurusan kita saja sekarang sudah bisa dilihat ya, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, ada otomatisasinya. Berarti di sana adalah kita menggunakan alat elektronik untuk mempermudah pekerjaan yang ada di kantor. Di kantor mungkin bisa kegiatannya adalah komunikasi, kegiatan mengelola dokumen dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini sangat penting untuk anak-anak OTKP itu menguasai teknologi perkantoran untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat. Tidak hanya cepat saja, tetapi harus juga dengan tepat. Kemudian, perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja yang andal dalam menggunakan teknologi, khususnya yang dipakai dalam dunia perkantoran. Nah, jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Kalian itu telah menguasai bidang teknologi perkantoran. Contohnya saja yang ada di perkantoran seperti mesin-mesin kantor, kemudian alat elektronik yang ada di kantor. Simpelnya itu adalah telepon, kemudian printer, kemudian yang lebih kompleks ada komputer. Di dalam komputer banyak software perkantoran, Microsoft Office, Microsoft Publishing. Mungkin nanti selanjutnya di teknologi perkantoran akan terus berjalan. Nah, teknologi perkantoran yang lazim diterapkan mencakup menggunakan peralatan yang dikelompokkan menjadi beberapa. Nah, dilihat dari tenaga penggeraknya. Yang pertama itu adalah mesin manual, yaitu mesin-mesin yang digerakkan dengan tenaga manusia. Nanti kalian akan belajar, akan nyambung dengan pelajaran kearsipan. Nanti di sana ada peralatan kearsipan, tapi di sini kita singgung saja sedikit ya. Ada mesin manual, yaitu mesin-mesin yang digerakkan dengan tenaga manusia. Contohnya seperti perforator, itu masih digerakkan oleh tenaga manusia. Kemudian pemotong kertas, kalian suka lihat di fotokopi ada alat yang digunakan untuk memotong kertas. Nah, walaupun itu mesin, tapi masih digerakkan dengan tenaga manusia. Kemudian mesin listrik atau elektrik, yaitu mesin-mesin yang digerakkan dengan tenaga listrik atau baterai. Nah, mesin listrik itu contohnya seperti printer, itu mesin listrik karena dengan tenaga listrik. Kalau nggak dicolokin ke listrik, itu kan nggak akan bisa bergerak ya, nggak akan bisa dipakai gitu. Nah, kemudian dilihat dari cara kerja dan komponen mesinnya. Yang pertama ada mesin mekanik, yaitu mesin-mesin yang rangkaian komponennya tampak bergerak dalam operasinya. Contohnya seperti mesin fotokopi, kan saat memfotokopi ada mesin yang bergerak ya di dalamnya. Kemudian ada mesin elektronik, yaitu mesin-mesin dengan rangkaian komponen elektronik berupa kabel-kabel. Mesin elektronik ditinjau dari fungsinya dalam berbagai pekerjaan kantor terbagi menjadi 5 jenis. Nah, mesin elektronik dibagi dalam 5 jenis. Yang pertama, mencatat bahan keterangan. Bahan keterangan ini nama lainnya adalah dokumen. Nah, contohnya seperti mesin tulis. Mesin tulis di sini adalah mesin tik. Tapi mesin tik itu ada mesin tik yang manual, ada mesin tik yang sudah elektronik. Karena di sini kita membahas tentang mesin elektronik, berarti adalah mesin elektronik untuk membuat naskah. Kemudian mesin penomor. Biasanya mesin penomor ini bisa untuk nomor surat atau untuk tanggal yang suka ada di surat-surat. Nanti kalian bisa search langsung contohnya. Kemudian mesin dikte. Nah, mesin dikte ini bisa digunakan oleh sekretaris dalam suatu rapat. Ketika pemimpin mengutarakan isi rapatnya, nah seorang sekretaris itu bisa menyalakan mesin dikte. Nanti dia menulis kesimpulannya. Kemudian yang kedua, menghimpun bahan keterangan. Contohnya seperti pembuka surat, pemotong kertas, dan mesin penjilid. Pembuka surat itu untuk amplop. Jadi kan kalau misalkan surat rahasia nih, kita takut menyobekkan. Contohnya kalau kalian dapat amplop yang ada uangnya,
kan takut tuh kalau mau nyobek ya. Nah, sama juga halnya seperti surat, tetapi ada mesin pembuka surat elektronik, jadi cuma ditempel gitu alatnya, nanti dia bisa untuk membuka tanpa kita menyobeknya. Kemudian pemotong kertas, misalkan kita menginginkan ukuran A4 tapi yang ada itu ada F4, nah itu bisa dipotong dengan mesin elektronik. Kemudian mesin penjilid. Yang ketiga adalah pengolah bahan keterangan. Di sini ada mesin jumlah, ada komputer tahu ya. Kemudian ada mesin hitung di sini. Kalian pernah pergi ke bank? Nah, suka ada kan mesin penghitung uang ya. Nah, itu kan bekerja secara elektronik, disambungkan dengan listrik. Kemudian kalau mesin penjumlah itu yang suka ada di kasir. Biasanya di toko-toko retail itu suka ada tuh. Nah, mesin penjumlah itu biasanya dipegang oleh kasir. Kemudian yang keempat, memperbanyak bahan keterangan. Di sini contohnya mesin fotokopi, mesin stensil, dan mesin offset. Nah, ketiga mesin ini pada dasarnya sama untuk memperbanyak bahan keterangan, cuma bentuknya saja yang berbeda. Yang kelima, mengirimkan bahan keterangan. Contoh mesinnya ada telepon dan interfon, faksimil, kemudian ada teleprinter. Nah, di sini untuk melakukan komunikasi juga ini bisa, atau untuk mengirimkan bahan keterangan. Nah, yang pertama tadi mesin pencatat bahan keterangan itu ada mesin tulis. Nah, gambarnya itu seperti ini anak-anak. Untuk lebih jelasnya, jadi ketika kalian membuat surat atau membuat dokumen yang lainnya, di sini ini mesin tik yang sudah elektronik. Kelebihannya biasanya dia suka gampang dibawa kemana-mana karena bentuknya lebih ringan daripada mesin tik yang manual itu masih berat. Kemudian mesin penomor biasanya untuk tanggal atau untuk nomor surat, dan dia bekerja secara elektronik, ada mesinnya di dalamnya itu. Kemudian ada mesin dikte. Nah, mesin dikte itu terdiri dari dua, ada seperti handphonenya, rekamannya, kemudian ada alat untuk merekamnya. Nah, untuk mesin penghimpun bahan keterangan, yang pertama ada pembuka kertas. Yang tadi katakan biasanya untuk amplop. Untuk membuka amplop di perkantoran tidak disobek, tapi ada alatnya untuk melepas rekatannya. Nah, itu namanya mesin pembuka kertas. Kemudian pemotong kertas, seperti dokumen yang tidak lagi digunakan, tidak disobek manual gitu ya kalau di kantor, tapi dipotong bentuknya. Nah, itu kalau misalkan nanti kalian belajar tentang arsip dinamis yang sudah tidak terpakai dan informasinya sudah tidak lagi digunakan, nanti langsung bisa dihapuskan di pemotong kertas. Kemudian mesin penjilid. Nah, ini alatnya seperti ini, sistemnya sudah elektronik, nanti ini disambungkan ke listrik ya. Nah, kemudian ada contoh-contoh perubahan pada teknologi perkantoran. Ini berkaitan dengan mesin ya. Ingat tadi teknologi perkantoran itu berkaitan dengan mesin yang ada di perkantoran. Yang pertama, kalau model lama itu masih menggunakan mesin tik manual. Untuk gambar jelasnya kalian bisa browsing sendiri-sendiri ya. Kemudian kalau mesin model terbarunya mesin tik elektronik seperti yang tadi. Kemudian lebih canggih lagi sekarang sudah komputer. Dan mungkin sekarang yang lebih personal itu bisa menggunakan laptop. Laptop itu kan sangat efektif sekali ya, dibawa kemana-mana, gampang gitu untuk dibawa ke tas. Kalau misalkan sedang berada di daerah yang tidak terjangkau, dengan menggunakan laptop kan akan lebih cepat ya. Kalau komputer kan ringkit gitu, harus dibawa kemana-mana, belum CPU-nya, belum yang lain sebagainya. Kalau laptop kan sudah tergabung dalam satu perangkat. Kemudian yang kedua ada mesin stensil. Nah, kalau model lamanya mesin stensil itu untuk memperbanyak dokumen ya. Nanti kalian juga bisa browsing untuk gambarnya, karena kalau misalkan ibu tampilkan semua di sini takutnya durasi videonya terlalu lama. Kemudian model terbarunya ada mesin lisograf.
Dan mesin fotokopi, kan sudah bisa berkunjung ke fotokopian untuk melihat mesin fotokopinya seperti apa. Yang ketiga ada mesin absensi. Nah, untuk model terbarunya adalah fingerprint. Biasanya tinggal, nah kalau misalkan kalian sudah masuk normal, siswa itu di depan sekolah itu untuk absensi pakai fingerprint, jadi tinggal pakai sidik jari aja. Tapi kalau mesin absensi itu menggunakan kertas. Kalau di perusahaan itu seperti apa ya, seperti ya kartu hadiah gitu, nanti ada masuknya ada keluarnya, jadi tinggal dimasukin ke mesin trek gitu. Kalau misalnya fingerprint kan lebih mudah ya untuk model terbaru, tapi kalau model lamanya mungkin ada beberapa perusahaan juga yang masih memakai sistem absensi yang dengan kertas ya. Kemudian yang keempat ada mesin dikte, yang tadi nama lainnya ada diktafon. Nah, kalau sekarang itu tidak perlu memakai alatnya seperti itu, pakai handphone lebih mudah ya dan efisien mungkin. Yang kelima adalah kamera berfilm. Kamera berfilm itu pernah lihat roll film yang nanti ujungnya dicuci? Kalian masih mengalami ya zaman yang itu ya? Atau kalian memang sudah generasi Z sekali tidak mengenal kamera berfilm? Boleh di browsing juga. Nah, tapi yang terbarunya itu adalah kamera digital ya, itu sudah sangat lumrah sekali ya. Sekarang sudah berbentuk soft file kan, fotonya tidak berbentuk lagi roll film seperti itu. Kemudian ini contohnya perubahan pada di perkantoran. Nah, tadi yang ibu jelaskan, model lamanya itu pakai absensi, pakai mesin absensi, ada kertasnya, ini nih kertasnya. Kemudian ini mesinnya, ini ada jamnya, jadi masuk jam berapa, pulang jam berapa, ini kartunya dipegang. Ini kan tidak boleh hilang ya berarti kartu ini. Tapi kalau sekarang model terbarunya itu hanya pakai fingerprint dari sidik jari saja. Jadi tidak ada hal yang harus dibawa, tidak ada kartunya. Kita cukup mempersiapkan sidik jari saja. Nah, kalau tadi perubahan dalam teknologi perkantoran, sekarang perubahan dalam otomatisasi perkantoran. Nah, kalau model lamanya, yang pertama seperti bayar tol secara tunai. Dulu sekali kalau misalkan kita mau menggunakan jalan tol, itu bayarnya pasti tunai. Tapi sekarang sudah dipermudah dengan bayar tol secara non tunai. Pakai e-tol tinggal ditempel doang kan ya. Nah, itu lebih mudah dan penghematan terhadap penggunaan SDM. Jadi sekarang kan mesin-mesin yang dipasang di gerbang tol masuk dan gerbang tol keluar. Kemudian yang kedua, tetapi tidak tidak menghilangkan fungsi SDM-nya di sana. Tetap saja kan kalau ada error men-setting mesinnya itu kan tetap harus pakai SDM. Jadi mesin itu tidak menggantikan peran SDM-nya, tapi hanya melengkapi. Kemudian yang kedua, belanja tradisional. Dulu kan belanja itu harus ke pasar, harus ketemu penjualnya. Nah, tapi sekarang belanja online, tinggal pesen, check out, kan langsung nyampe ya barang ya. Itu sudah sangat mudah sekali, di rumah aja tanpa keluar. Kita butuh apa, kita lapar, tinggal pesan aja kan ya. Oke, yang ketiga, kirim surat melalui pos atau kurir. Nah, mungkin anak sekarang tidak mengalami berkirim surat dengan menggunakan perangko ke kantor pos. Itu sudah sangat jarang sekali nampaknya ya. Nah, di perkantoran itu mengirim surat melalui email. Tapi tetap saja kalau misalkan surat penting atau surat rahasia itu dikirim melalui pos, tidak bisa dengan email. Karena tadi apa kelemahannya, bisa datanya itu bisa bocor, atau pengambilan data rahasia itu mudah rentan ketika menggunakan teknologi perkantoran. Kemudian yang keempat, daftar kegiatan atau sekolah langsung ke lokasi. Nah, tetapi model terbaru itu daftar kegiatan atau sekolah itu harus secara online. Ya, mungkin kalian sudah mengalami ya, sekarang ini masanya kalian ketika daftar ke sekolah itu sekarang tidak lagi harus ke sekolahnya minta formulir, isi formulir dan lain sebagainya, tapi sekarang pendaftaran sekolah itu sudah dengan online, atau daftar kegiatan yang lainnya juga sekarang sudah online, dipermudah ya. Kemudian yang kelima, tes berbasis kertas atau paper beside test. Model lamanya
atau model terbarunya adalah tes berbasis komputer. Nanti kalian UTS dan UAS itu tidak menggunakan kertas. Jadi kalian sudah UDJ, ujian dalam jaringan. Jadi tinggal dari rumah juga bisa. Modalnya adalah kuota, handphone, dan username serta password. Nanti kalian bisa mengerjakan soal dari rumah. Nah, yang terakhir ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Tolong disimak dengan baik-baik. Ada 4 soal latihan. Yang pertama, jelaskan 3 keuntungan dan 3 kerugian dari penggunaan Virtual Office. Tapi selain yang ada dalam materi ini ya, tolong dicari dari sumber yang lainnya juga. Kemudian bisa dari pemahaman kalian tentang Virtual Office. Nah, kalian bisa tuangkan di sini. Kemudian berikan 5 contoh mesin model lama dan 5 contoh mesin model terbaru. Tapi selain yang ada dalam materi ini tentunya ya, kalau sudah dijelaskan, mungkin kalian bisa mendapat pencerahan dari luar. Yang ketiga, berikan 5 contoh kegiatan perkantoran model lama. Tentunya selain yang ada dalam materi ini. Yang keempat, berikan 5 contoh kegiatan otomatisasi perkantoran selain yang ada dalam materi ini. Nah, hasil jawaban ini ditulis di buku tulis, tentunya di buku catatan teknologi perkantoran. Kemudian seperti biasa kalian dokumentasikan dalam bentuk foto, dikirimkan dalam bentuk PDF. Ya, dikirimkannya dalam bentuk PDF. Ada beberapa yang masih mengirimkan dalam bentuk Word, ada. Kemudian ada juga dalam PowerPoint ya, atau enggak JPG-nya yang dikirim. Nah, tidak, tetapi yang dikirimnya itu adalah dalam format PDF. Tolong diperhatikan ya, kalau misalkan tidak paham Ibu gimana mengirimkan dalam bentuk PDF, teman-temannya sudah banyak yang betul mengirimkannya dalam bentuk PDF. Kalian bisa bertanya pada teman-temannya, jangan malu untuk bertanya ketika belum tahu sesuatu hal ya. Sekalian kalian sudah tergabung di satu kelas, 10 OTKP 1, 10 OTKP 2, kan banyak ya temannya. Jadi sharing-sharinglah sama teman yang bisa mengerjakan. Demikian pemaparan dari Ibu mengenai mata pelajaran teknologi perkantoran. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat mengerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.